Wabarakatuh. Nama saya Dian Agus Susilo, nomor absen 5 dari kelas 9B, akan mempresentasikan pertempuran Surabaya dan insiden Hotel Yamato. Singkat cerita, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan tentara Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Penjelasan pertempuran Surabaya. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun, saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6.00. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah Komandan Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya slogan revolusi, "Merdeka atau mati". Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Singkat cerita, insiden Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali bendera merah putih. Penjelasan insiden Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W. V. C.H. Plukman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda atau merah putih biru tanpa persetujuan pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda di Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya,
dan jalan Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa yang terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan, penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut. Perobekan bendera Belanda. Hotel Majapahit Surabaya yang kini dikelola oleh Mandarin Oriental. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato, dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusnowibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Gerakan pengibaran bendera Indonesia. Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera Belanda berhasil disobek warna birunya di Hotel Yamato. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan, antara lain di teras atas gedung kantor Karesidenan atau kantor Syucokan, gedung Gubernuran sekarang Jalan Pahlawan, yang terletak di muka gedung Kampeitai sekarang Tugu Pahlawan. Di atas gedung Internatio disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari atau lapangan Stadion Gelora 10 November untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Saat rapat tersebut, lapangan Tambak Sari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik merdeka yang diteriakan massa. Pihak Kampeitai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato atau Orange Hotel, sekarang bernama Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan nomor 6 Surabaya, nomor 65 Surabaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.